Malam itu, di sebuah villa di tepi Danau Traunsee, seorang pria membakar kertas-kertas di perapian. Satu persatu. Dokumen, peta, panggilan radio, semua berubah jadi abu. Di luar, senjata Amerika sudah berjarak beberapa jam perjalanan. Tapi pria ini bukan prajurit biasa yang ketakutan. Dia Jenderal SS yang punya akses ke senjata paling rahasia Reich ketiga. Roket yang bisa menembus langit London. Pesawat terbang jet pertama di dunia. Dan pabrik bawah tanah yang dibangun oleh puluhan ribu budak yang tidak semuanya keluar hidup-hidup. Namanya Hans Kammler. Dan esok paginya, dia hilang. Seperti ditelan bumi. Bukan hilang dalam arti kabur ke Amerika Selatan atau bersembunyi di gua. Hilang. Tanpa jenazah. Tanpa saksi yang bisa dipercaya. Tanpa satupun bukti fisik bahwa pria yang jawab langsung kepada Hitler ini pernah mati. Ini bukan cerita tentang prajurit yang mati di medan perang. Ini cerita tentang orang yang tahu terlalu banyak, dan menghilang begitu sempurna sampai hari ini belum ada yang bisa menjawab satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hans Kammler? Untuk memahami kenapa kehilangan ini begitu aneh, kita perlu tahu dulu siapa yang hilang. Hans Kammler bukan nama yang muncul di buku sejarah sekolah. Tapi di dalam mesin Reich ketiga, jarang ada orang yang pegang lebih banyak rahasia sekaligus. Berangkat dari arsitek biasa, dia punya gelar doktor teknik. Kammler merangka naik dengan cara yang khas Nazi, efisiensi tanpa pertanyaan. Awalnya dia bangun gedung. Rutin. Tapi lalu dia dipindah tugaskan ke urusan yang jauh lebih gelap. Sebagai kepala kantor konstruksi di WVHA, Kantor Pusat Ekonomi dan Administrasi SS, Kammler mengawasi pembangunan kamp konsentrasi. Auschwitz. Majdanek. Krematorium yang dirancang untuk mengolah 120.000 jenazah per bulan. Angka-angka ini bukan estimasi, ini spesifikasi teknis yang dia tanda sendiri. Keahliannya? Mengubah horor menjadi angka. Menghitung kapasitas krematorium seperti menghitung kapasitas pabrik roti. Tapi Kammler tidak berhenti di kamp. Pada 1944, Hitler memberinya kendali penuh atas produksi pesawat jet. Lalu menggantikan Walter Dornberger sebagai direktur roket V2. Lalu menunjuknya kepala semua proyek misil Reich. Pada Maret 1945, di saat perang sudah nyaris usai, Göring dicopot dari urusan pesawat, dan siapa yang menggantikan? Kammler. Plenipotensiari Führer untuk pesawat jet. Satu orang. Semua senjata canggih Jerman. Jawab hanya kepada Hitler. Pabrik roket V2 di Mittelwerk, dibangun di dalam terowongan pegunungan Thuringen, dioperasikan oleh budak dari kamp Mittelbaudora. 60.000 orang lewat situ. 20.000 tidak pernah keluar. Kammler yang menandatangani keberadaan mereka. Pertanyaannya begini, kalau kamu adalah sekutu, dan perang hampir selesai, siapa orang paling berharga yang ingin kamu tangkap hidup-hidup? Jawabannya bukan jenderal lapangan. Bukan menteri propaganda. Tapi orang yang tahu di mana semua senjata rahasia itu disembunyikan, bagaimana cara kerjanya, dan siapa ilmuwan di baliknya. Orang itu Kammler. Dan inilah yang tidak masuk akal. April 1945. Jerman sudah retak di semua sisi. Pasukan Soviet dari timur, Amerika dan Inggris dari barat. Hitler di bunkernya di Berlin. Dan Kammler bergerak. Bukan bersembunyi. Bergerak. Dengan staf 600 orang, dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Oberammergau. Linderhof. Ebensee. Seolah-olah dia punya rencana. Seolah-olah dia tahu kemana harus pergi. Pada 23 April, dia mengirim radio ke kantornya di Berlin. Hancurkan semua peralatan V1. Bukan seseorang yang panik. Ini perintah yang terencana. Lalu pada 4 Mei, dia memerintahkan transfer kantor di Ebensee ke Praha. Mengapa Praha? Karena sana adalah salah satu wilayah terakhir yang masih dikuasai Jerman. Dan karena di sana, menurut beberapa laporan, ada sesuatu yang sedang disiapkan. Tanggal 5 Mei,
Kammler bergerak dengan Konvau menuju Linz. Lalu, dia pisah dari Konvau. Sendiri. Atau dengan 1-2 orang. Alasannya? Tidak pernah jelas. Satu laporan bilang dia bertemu Gottlob Berger, sesama Jenderal SS, di Kirchdorf, Tirol, pada 6 Mei. Percakapan mereka? Tidak ada catatan. Tanggal 7 Mei, intelijen Inggris mencegat satu pesan radio yang ditandatangani Kammler, ditujukan ke Camp Leitmeritz. Setelah itu, diam. Hitler bunuh diri 30 April. Jerman menyerah 8 Mei. Tapi Kammler, yang seharusnya menjadi tahanan paling berharga di Eropa, tidak ada di manapun. Begitu perang usai, mulailah parade kesaksian yang saling bertentangan. Sopir Kammler, Kurt Proop, pada 1959 mengaku bahwa Kammler mati sekitar 10 Mei 1945. Sebab kematian? Tidak diketahui. Bagaimana bisa seorang sopir tidak tahu bagaimana majikannya mati? Ajutan Kammler, Heinz Zeuner, pada 1965 punya versi berbeda. Mati 7 Mei, racun sianida, dan dia sendiri melihat mayatnya. Tapi kenapa butuh 16 tahun untuk menceritakan ini? Lalu ada cerita dari kalangan Dornberger, Kammler ke Praha tanggal 4 Mei, mati tanggal 9 Mei dalam pertempuran di bunker, ditembak oleh ajudannya sendiri agar tidak tertangkap. Versi dramatis. Versi yang rapi. Versi yang terlalu rapi. Istri Kammler mengajukan petisi pada Juli 1945, proklaim dia melihat mayat dan menghadiri pemakaman 9 Mei. Pengadilan Berlin-Charlottenburg pada September 1948 secara resmi menetapkan kematian Kammler pada 9 Mei 1945. Kasus ditutup. Tapi para sejarawan Dobert dan Karst, yang meneliti kasus ini secara mendalam, menyebut kesaksian Proop dan Zeuner sebagai narasi fiktif, dibuat untuk mendukung klaim pensiun. Narasi yang nyaman untuk semua pihak. Keluarga dapat pensiun. Negara dapat penutupan kasus. Dan pertanyaan yang lebih besar menguap begitu saja. Karena di balik cerita-cerita itu, ada dokumen yang menceritakan hal yang sangat berbeda. Pada 2 November 1945, 6 bulan setelah Kammler mati, Angkatan Udara Amerika mengeluarkan surat perintah interogasi untuk Hans Kammler. Mengapa Amerika ingin menginterogasi orang yang sudah mati? Ini bukan kekeliruan birokrasi. Ini surat perintah resmi dari Dinas Intelijen. Lalu ada laporan CIC Gmunden, akhir 1947. CIC, Counterintelligence Corps, Unit Intelijen Militer Amerika. Lapornya singkat dan mengejutkan. Hans Kammler muncul di CIC Gmunden dan memberikan keterangan tentang operasi di Ebensee. Muncul. Memberikan keterangan. Setahun setelah dia mati. Dan kemudian ada klaim Daniel Richardson, perwira OSS, program Alsos, unit khusus yang ditugaskan mencari ilmuwan dan senjata nuklir Jerman. Richardson mengaku dia membawa Kammler ke Amerika, mengawasinya sampai 1947, lalu Kammler menggantung diri di tahanan keamanan maksimum. Klaim yang luar biasa. Tidak ada buktinya. Tapi juga tidak ada bukti bahwa itu palsu. Pada 2019, Woodrow Wilson Center merilis dokumen terdekripsi yang mengkonfirmasi Kammler tertangkap dan diinterogasi oleh Amerika pada Mei 1945. Tidak ada bukti dia tinggal di Amerika atau bunuh diri di sana. Tapi fakta bahwa dia ditangkap, bukan bunuh diri di Praha, bukan mati dalam pertempuran, ini sendiri sudah mengubah segalanya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kemungkinan pertama, Kammler ditangkap Amerika, diinterogasi selama berbulan-bulan tentang roket V2, teknologi jet, dan jaringan ilmuwan Jerman, lalu dibunuh atau dibiarkan mati karena dia tahu terlalu banyak dan terlalu berbahaya untuk diadili secara terbuka. Seorang arsitek krematorium yang juga menguasai rahasia militer, tidak ada pengacara yang bisa membuat kasus itu bersih untuk publikasi. Kemungkinan kedua, Kammler menjadi bagian dari kesepakatan. Informasi imunitas. Dia memberitahu Amerika segalanya tentang program roket Jerman, informasi yang nantinya membantu meluncurkan program luar angkasa Amerika. Dan sebagai gantinya, dia diberi identitas baru dan menghilang ke dalam kehidupan biasa.
bukan skenario yang tidak mungkin. Operation Paperclip sudah membawa Wernher von Braun dan ratusan ilmuwan Jerman ke Amerika. Mengapa tidak Kammler? Kemungkinan ketiga, Kammler benar-benar bunuh diri, tepat seperti yang diceritakan ajutannya, dan semua dokumen Amerika yang menyebut dia tertangkap hanyalah kekacauan birokrasi pasca perang. Tapi kalau begitu, mengapa intelijen Inggris mencegat pesan radionya pada 7 Mei, 1 hari sebelum Jerman menyerah, kalau dia sudah mati? Dan mengapa sopirnya tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya? Yang membuat kasus ini terasa aneh bukan ketiadaan jawaban, tapi kelimpahan jawaban yang saling bertentangan, masing-masing didukung oleh dokumen yang terlihat sah, masing-masing menghasilkan narasi yang berbeda, dan tidak ada satupun yang bisa dibuktikan secara meyakinkan sampai hari ini. Secara resmi, Hans Kammler mati 9 Mei 1945. Begitu kata pengadilan Jerman. Tapi pengadilan itu membuat keputusan berdasarkan kesaksian yang sejarawan sebut fiktif. Secara faktual, dia tertangkap oleh Amerika. Begitu kata dokumen terdekripsi 2019. Tapi setelah ditangkap, tidak ada satupun catatan yang menjelaskan kemana dia pergi. Seorang pria yang merancang kematian massal dengan presisi insinyur. Yang menguasai rahasia militer paling sensitif Reich. Yang bergerak dengan rencana di hari-hari terakhir perang, bukan dengan panik. Yang kemudian menghilang begitu sempurna sehingga tidak ada jenazah, tidak ada kuburan, tidak ada bukti fisik bahwa dia pernah mati. Ini bukan kasus orang yang hilang di kekacauan perang. Ini kasus orang yang dihilangkan, entah oleh siapa, entah dengan konsekuensi apa. Dan pertanyaan yang masih menggantung, 78 tahun kemudian, lebih menakutkan daripada jawaban manapun. Apa yang dia tahu? Sampai semua pihak sepakat bahwa dunia lebih baik tanpa Hans Kammler di dalamnya?